Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustazah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pembelajaran kita kali ini masih bersama Ustazah Rati Novrianti, yaitu dengan tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mengetahui benda-benda yang terbuat dari kayu dan plastik. 2. Siswa mampu melaksanakan praktik musyawarah. Dan ketiga, siswa mampu bermain bola tangan atau melempar dan menangkap bola. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, mari kita simak video berikut. Nah, apakah kalian tahu? Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Nah, berikut adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu, seperti lemari, kursi, meja, pensil, kursi kayu, dan tempat menyimpan sepatu. Sekarang coba kalian sebutkan bahan untuk membuat pensil tersebut ya. Iya, benar sekali, pensil terbuat dari kayu. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali bukan benda yang terbuat dari kayu? Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan loh, misalnya seperti patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Nah, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Nah, setelah itu, log kemudian dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun loh. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Di desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak sekali. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke permukaan penduduk. Kebutuhan benda dari kayu memang terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan itu semakin berkurang loh. Nah, jika terjadi hal seperti ini, kita harus bermusyawarah.
Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Lalu, apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil sendiri? Coba kalian diskusikan lagi ya bersama orang tuamu, mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan secara bersama-sama? Nah, apakah kalian tahu kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, atau apapun itu. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga loh, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil itu juga terbuat dari kayu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak dapat digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, sekarang kita akan berlatih menangkap dan melempar bola ya. Coba sekarang perhatikan gambar, yaitu gerakan dasar melempar bola. Sebelumnya kita sudah memiliki bola yang ringan ya. Yang pertama, bola dipegang. Kemudian kita naikkan dan bersiap-siap untuk melempar. Selanjutnya kita lempar bola tersebut. Wah, lemparan kalian memang bagus ya. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan dasar menangkap bola. Siapkan tangan seolah-olah ingin menangkap. Lalu, tangkap bola ketika mendekati kita. Nah, selanjutnya bola sudah kita tangkap ya. Tangkapan kalian memang bagus. Selanjutnya, kita akan menggabungkan antara melempar dan menangkap. Namanya disebut gerakan kombinasi melempar dan menangkap, seperti pada gambar. Sekarang, coba perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Nah, sebutkanlah benda-benda yang terbuat dari plastik. Pasti banyak bukan alat rumah tangga yang terbuat dari plastik? Misalnya seperti ember, lalu ada gayung, selanjutnya ada sekop sampah, dan juga ada kantong kemasan, serta ada botol air minuman, dan juga yang terakhir payung. Sekarang ini banyak benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dasar dari plastik tidak dapat menyerap air atau tembus air. Plastik pun mudah dibentuk serta ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan, bahkan sampai ratusan tahun. Nah, misalnya kertas, waktu yang dibutuhkan hanya 2-5 bulan. Lalu ada puntung rokok yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk dapat terurai. Yang parahnya nih, ada plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun. Bahkan styrofoam tidak dapat diuraikan.
Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila kamu membuang kantong plastik sekarang, plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, ada berbagai cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali. Dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Arti reduce sendiri adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, kita dapat membawa kantong plastik sendiri dari rumah, sehingga kita tidak menghabiskan plastik yang ada di toko tersebut. Selanjutnya, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya, sampah kemasan pewangi pakaian digunakan untuk membuat tas belanja. Ada juga recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dapat dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau kepada petugas kebersihan. Nantinya merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, ingat ya, gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Ini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Sekarang coba kalian diskusikan dengan orang tuamu. Apa yang dapat dilakukan untuk reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini. Misalnya, pada tabel reduce kalian dapat menulis yaitu membawa goodie bag sendiri saat ke Indomaret. Nah, plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan saja. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Contohnya antara lain juga dapat digunakan sebagai bola tangan. Nah, kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukanlah pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola seperti berikut. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok liang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar. Itulah pemenangnya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.